Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah kimia dasar, di mana materinya adalah mengenai elektrokimia. Nah, pada bahasan kali ini tentang elektrokimia ini sangat berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu mengenai reaksi reduksi atau dan oksidasi atau disebut juga dengan reaksi redoks. Nah, selanjutnya kita bahas untuk materi hari ini. Nah, elektrokimia ini merupakan salah satu cabang ilmu kimia ya, yang mempelajari tentang hubungan antara reaksi kimia. Di sini reaksi kimianya adalah reaksi redoks dengan energi listrik. Jadi sangat berkaitan sekali ya antara reaksi redoks dengan reaksi eh, atau energi listrik. Nah, proses tersebut, reaksi antara reaksi redoks dan energi listrik ini terjadi di dalam sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini bisa dilihat ya di gambar yang di samping ini. Jadi, sel elektrokimia ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari larutan elektrolit. Di sini ada dua jenis larutan elektrolit. Ini ya. Ada yang pertama, ini yang kedua. Kemudian ada juga elektroda. Nah, elektroda ini merupakan material konduktif yang bisa menghantarkan listrik ya, di mana ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, ini elektrodanya. Ini elektrodanya yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, pada prosesnya ini terjadi eh, proses perpindahan elektron atau reaksi redoks ya pada sistem ini. Nah, selain yang saya sebutkan tadi ada larutan elektrolit, ada elektroda, juga ada jembatan garam. Nah, kita jelaskan nanti ya fungsi dari jembatan garam tersebut. Ini adalah gambaran umumnya. Jadi elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik. Prosesnya terjadi di dalam sel elektrokimia yang terdiri dari larutan elektrolit, elektroda, dan elektroda ya. Kemudian ada jembatan garam dan ada voltmeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan atau potensialnya, energi potensialnya. Nah, sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, ada sel volta atau sel galvani dan juga ada sel elektrolisis. Sel volta atau sel galvani ini dinamakan ini ya, berasal dari penemunya, ilmuwan penemunya yaitu Volta dan Galvani. Nah, di sini ada beberapa aspek yang membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama di sini reaksi redoks yang terjadi pada sel volta itu terjadi secara spontan. Ini spontan ya maksudnya ya. Kemudian untuk sel elektrolisis itu merupakan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi tidak serta-merta bisa terjadi begitu saja. Nah, perubahannya di sini kalau untuk sel volta ini reaksi kimia kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nih, di sini ya, reaksi kimia berubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis di sini energi listrik itu dibutuhkan untuk untuk menghasilkan reaksi kimia. Jadi diberi energi, kalau yang elektrolisis diberi energi listrik, kalau yang sel volta ini menghasilkan energi listrik. Kemudian aspek yang lainnya di sini untuk katoda dan anoda pada sel volta ini muatannya katoda positif dan anoda negatif. Nah, ini ada singkatannya ya. Jadi untuk memudahkan kalian untuk memahami atau untuk mengingat apa muatan pada katoda dan anoda pada sel volta. Ini ya, kapan katoda, P ini positif, A itu anoda, N besar ini negatif. Jadi ini singkatannya untuk membantu kalian mengingat. Kemudian untuk sel elektrolisis, katodanya di sini muatannya negatif, sedangkan anodanya itu muatannya positif. Nah, apabila disingkat untuk membantu mengingat ini kenapa gitu ya.
K-nya katoda, N-nya negatif, A-nya anoda, P-nya positif. Nah, begitu. Nah, ada hal yang sama di sini ya, ada aspek yang sama di mana di sini baik sel volta maupun sel elektrolisis, katodanya ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Bisa dilihat ini ya, katoda reduksi, di sini juga katodanya mengalami reaksi reduksi, tempat terjadinya reduksi. Nah, kalau disingkat kalian boleh menggunakan kata karet. Nah, katoda reduksi. Nah, jadi selalu terjadi reduksi pada katoda. Kalau anoda berarti kebalikannya. Kalau di katoda reduksi, anoda berarti terjadi proses oksidasi. Nah, itu ada cara mengingatnya. Kemudian hasilnya yang diperoleh dari sel volta ini berupa potensial sel. Jadi dari reaksi kimia ini nanti akan diperoleh nilai potensial sel, sedangkan pada sel elektrolisis ini berlaku hukum Faraday, di mana nanti ada massa yang dihasilkan pada katoda. Nanti kita bahas secara lebih detail tentang hukum Faraday. Nah, selanjutnya kita bahas secara lebih mendalam tentang sel volta atau sel galvani. Jadi pada sel volta terjadi reaksi redoks atau reaksi kimia yang spontan, di mana reaksi redoksnya ini terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan energi listrik, maksudnya ya, jadi secara spontan begitu. Kemudian contohnya ini bisa dilihat pada gambar ya. Di gambar ini ada larutan CuSO4, ini larutannya awalnya warna biru ini ya. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 logam zinc. Nah, pada gambar yang kedua bisa dilihat intensitas dari warna CuSO4 yang awalnya berwarna biru lebih gelap ya. Ini menjadi lebih terang. Nah, ini karena kandungan ion Cu dalam larutannya ini berkurang dan berubah menjadi endapan Cu. Nah, ini ada endapannya di sini. Ini adalah endapan Cu. Nah, ini bisa dijelaskan di sini ya, reaksi kimianya ini secara lengkap, Zn plus Cu2 plus berubah menjadi Zn2 plus Cu endapan ya, endapan Cu. Nah, di sini bisa dijelaskan awalnya logam seng atau Zn ini ya, ini akan larut membentuk suatu ion yaitu membentuk ion Zn2 plus atau ion seng. Nah, sambil melepaskan sambil melarut, jadi ion seng ini akan melepaskan elektron. Nah, ini ya, ion seng ini nanti akan membentuk Zn2 plus dan melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan itu nanti akan ditangkap oleh ion Cu2 plus dalam larutan. Nah, karena menangkap ion Cu2 plus, maka ion yang awalnya Cu2 plus itu akan menangkap elektron membentuk endapan Cu. Saya ulang ya. Jadi awalnya logam seng itu akan larut dan melepas elektron membentuk ion seng Zn2+. Nah, sementara ion tembaga Cu2+ itu akan menangkap elektron dari logam seng dan membentuk endapan yaitu Cu, endapan tembaga atau Cu. Nah, dalam reaksi tersebut terjadi transfer elektron secara langsung ya dari logam Zn menuju ke ion Cu2+. Jadi reaksinya jika dituliskan seperti ini. Jadi awalnya Zn logam berubah menjadi ion Zn2+, kemudian Cu2+ yang ada dalam larutan ini berubah menjadi endapan Cu. Jadi kenapa di sini intensitas dari warna larutannya berubah? Karena ion Cu yang ada dalam larutan ini mengendap membentuk Cu, endapan ini. Nah, sehingga intensitas warnanya itu berubah. Nah, tapi di sini dalam ini kan larutannya satu ya, hanya ada dalam satu tempat atau satu wadah. Nah, ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ada transfer elektron tetapi di sini tidak menghasilkan listrik. Nah, kemudian diteliti ya oleh ilmuwan yang lain yaitu Volta dan Galvani. Ilmuwan tersebut kemudian mencari cara ya bagaimana caranya agar terjadi transfer elektron itu bisa menghasilkan arus listrik. Nah, ternyata di
ketahui arus listrik itu bisa diperoleh dengan cara memisahkan logam Zn dan ion Cu2+ ini di tempat atau di wadah yang berbeda. Jadi gambarnya bisa dilihat pada di gambar ini di sebelah kiri ya. Jadi Galvani dan Volta itu menemukan cara untuk menghasilkan arus listrik dengan memisahkan logam Zn dan ion Cu2+ di wadah yang berbeda. Nah, dalam satu rangkaian. Nah, rangkaian tersebut disebut dengan sel volta. Jadi di gambar ini merupakan sel volta yang terdiri dari logam Zn, ini logam Zn, kemudian dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, seng sulfat ya. Ini larutannya seng sulfat, ini elektrodanya atau logamnya itu adalah logam Zn. Kemudian di larutan yang berbeda, di wadah yang berbeda, di sini ada logam Cu yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, kemudian dihubungkan dengan voltmeter, ini namanya voltmeter yang digunakan untuk menghitung nilai potensial selnya, di mana kedua logam ini dihubungkan dengan menggunakan kabel penghantar listrik. Selain itu juga diberi jembatan garam. Nah, ini. Nah, ini adalah rangkaian sel volta. Kemudian di sini, apabila rangkaiannya sudah terhubung dengan baik, maka di sini logam Zn ini akan teroksidasi. Nah, ini di sini logam Zn ini nanti akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+. Nah, ion bersamaan dengan itu maka akan dilepaskan elektron. Ini ya reaksinya. Jadi awalnya logam Zn ini akan mengalami oksidasi membentuk ion Zn2+ dan dilepaskan 2 elektron di sini. Nah, elektron yang dilepas ini nanti akan mengalir melalui kabel listrik ini melalui voltmeter, kemudian menuju ke lempengan dari logam Cu. Nah, elektron tersebut kemudian akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada dalam larutan CuSO4, kemudian akan membentuk endapan Cu. Nah, karena menangkap elektron, maka terjadi reaksi reduksi ya, di mana reaksinya bisa dituliskan Cu2+ ditambah dengan 2 elektron, maka akan menghasilkan endapan Cu. Jadi bisa disimpulkan elektronnya ini mengalir dari sini ya, dari Zn, kemudian menuju ke Cu. Gitu. Nah, karena reduksi itu selalu terjadi di kutub katoda, maka yang menjadi elektrod katoda di sini adalah Cu, di sini katodanya, maka anodanya itu di Zn. Nah, gitu. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu juga diketahui kalau misalkan tidak reaksinya hanya berjalan seperti itu ya tanpa ada jembatan garam, maka di sini nanti akan ada tumpukan muatan. Nah, di larutan ini. Jadi akan terjadi kelebihan muatan pada kedua wadah ini, kelebihan muatan yang berisi larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kelebihan muatannya tersebut dihambat ya, kelebihan muatannya itu kemudian diatasi dengan menambahkan jembatan garam, di mana jembatan garamnya ini fungsinya adalah untuk menetralkan kelebihan muatannya. Jadi ion misalkan di sini natrium sulfat ya, jembatan garamnya berisi natrium sulfat. Jadi ion Na ini nanti akan bergerak menuju larutan CuSO4 di sini untuk menetralkan kelebihan muatan negatif dari ion SO4 2-. Nah, ini ya di sini. Kenapa kok SO4 2-nya itu berlebih? Karena kan Cu2+-nya, ion positifnya itu berkurang. Karena ion positifnya berkurang, maka akan terbentuk kelebihan muatan negatif. Nah, muatan negatifnya ini nanti akan dinetralkan dengan ion Na plus dari jembatan garam. Kemudian untuk yang wadah yang ini, untuk wadah yang mengandung larutan ZnSO4, di sini nanti
ion SO4 dari jembatan garam ini nanti akan bergerak menuju larutan ZnSO4 untuk menetralkan kelebihan muatan positif, sehingga kelebihan muatannya nanti akan ternetralkan dan terjadi aliran elektron dari anoda di sini yaitu logam Zn menuju ke katoda yaitu logam Cu. Jadi ini aliran elektronnya ya, di sini aliran elektronnya. Nah, aliran elektron itu nanti akan tercatat di voltmeter gitu. Nah, ini adalah rangkaian sel volta. Kemudian untuk reaksi yang terjadi di kedua elektroda tersebut itu dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram sel atau disebut juga dengan notasi sel, di mana reaksi oksidasi ini dituliskan di sebelah kiri, kemudian reaksi reduksinya ditulis di sebelah kanan di sini ya. Nah, reaksi oksidasi itu tadi yang terjadi kan pada logam Zn, sehingga di sini dituliskan logam Zn. Zn kemudian karena Zn-nya dalam bentuk padatan dituliskan S, kemudian ditambah garis di sini ya, satu garis dituliskan menjadi hasilnya kan Zn2+, dituliskan Zn2+ dalam bentuk larutan. Ini akinya seharusnya di bawah ya, di sini. Kemudian ada dua tanda garis, ini menunjukkan jembatan garamnya. Kemudian dituliskan di sebelahnya ada Cu2+ dan ditambah garis, kemudian ditambahkan dengan hasilnya yaitu endapan Cu. Ini adalah penulisan diagram sel. Kemudian untuk nilai potensial selnya, nah untuk menghitung nilai potensial sel atau disingkat dengan E0 sel, ini bisa dicari dengan menggunakan E0 sel dari reduksi, yang mengalami reduksi, dikurangi dengan E0 dari yang mengalami oksidasi. Nah, dari sini bisa dilihat reaksinya itu bisa terjadi secara spontan atau tidak. Nah, apabila nilai E selnya adalah positif, bernilai positif, maka reaksinya itu spontan. Gitu. Kemudian ini ada deret volta ya. Nah, di sini deret voltanya ini sudah berurutan. Nah, semakin ke kiri ini ya, apabila nilainya semakin ke kiri, maka nilai E0-nya itu semakin kecil. Nah, artinya kalau E-nya itu semakin kecil, maka senyawa tersebut atau logam tersebut ya maksud saya, ini semakin mudah mengalami oksidasi. Tetapi jika E-nya itu semakin ke kanan, maka nilai E-nya itu semakin besar, ini ya, urutannya ya, kalau urutannya ini semakin ke kanan, maka E-nya itu semakin besar, dan ini menunjukkan logam tersebut semakin mudah mengalami reduksi. Gitu. Nah, ini nilai beberapa dari logam atau ion yang memiliki nilai potensial standar di sini ya, di mana sebagai patokannya itu adalah hidrogen yang nilainya 0. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa ion ataupun atom atau molekul ya dari beberapa yang biasanya sering digunakan, di mana di sini sebagai patokan hidrogen apabila nilainya semakin ke atas, maka menunjukkan jika logam atau ion tersebut semakin mudah mengalami reduksi. Nah, disebut juga dengan oksidator. Nah, sebaliknya apabila nilainya semakin ke bawah, ini semakin mudah mengalami oksidasi atau disebut juga dengan reduktor. Kemudian ya, ini adalah cara untuk meramalkan reaksi redoks. Reaksi redoksnya itu berjalan secara spontan atau tidak. Jadi dengan menggunakan data E0 di tabel untuk menghitung nilai SL. Nah, E0 di tabel tuh ini ya. Kemudian digunakan rumus yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi yang reduksi dikurangi dengan yang oksidasi nilai potensialnya. Nah, ini E0 dari reduksi dikurangi dengan E0 dari yang oksidasi. Kemudian ini diketahui apabila nilai E0 selnya itu positif, maka reaksinya dapat berlangsung secara spontan. Tetapi apabila nilai E selnya itu negatif, maka reaksinya itu berlangsung tidak spontan. Gitu. Ini adalah contoh soal untuk sel volta atau sel galvani, di mana di sini contoh soalnya adalah apabila diketahui dua buah elektroda sebagai berikut. Nah, ini saya sesuaikan dengan contoh yang saya berikan tadi, yaitu untuk logam Zn dan Cu. Di sini apabila Zn2+
plus 2E elektron menjadi Zn, nilai potensial selnya adalah min 0,76 untuk Zn, dan untuk Cu adalah plus 0,34 volt. Nah, di sini dituliskan tentukan nilai SL dari reaksinya. Nah, untuk agar reaksinya itu berjalan secara spontan, maka nilai SL-nya kan harus positif ya, sehingga Zn-nya ini mengalami oksidasi. Jadi di sini nilai yang E selnya itu lebih kecil, jadi yang nilainya lebih kecil itu pasti akan mudah mengalami oksidasi. Maka bisa dilihat yang mengalami oksidasi itu adalah yang Zn. Kalau yang Zn ini kan nilainya min 0,76, sedangkan yang Cu ini nilainya adalah plus 0,34. Dari nilai ini, yang lebih kecil adalah milik Zn, sehingga yang mengalami oksidasi adalah Zn. Apabila dituliskan notasinya seperti ini ya, ini sudah sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi Zn padatan, kemudian tambah garis 1 membentuk ion Zn2+ dalam bentuk aki, kemudian ada jembatan garam dengan dituliskan 2 garis di sini, Cu2+ aki, ada 1 garis lagi, kemudian Cu dalam bentuk padatan. Kemudian untuk menghitung nilai untuk menentukan reaksi selnya bisa dituliskan ini ya, seperti ini reaksi selnya. Untuk menentukan nilai E selnya maka E reduksi min E oksidasi. Reduksinya nilainya adalah plus 0,34, kemudian nilai dari potensial oksidasinya adalah min 0,76, sehingga secara matematis apabila dijumlahkan hasilnya adalah plus 1,1 volt. Nah, nilai ini menunjukkan kalau reaksi ini bisa terjadi secara spontan dengan diketahui nilai potensial selnya adalah positif, yaitu positif 1,1. Maka reaksinya bisa berjalan secara spontan. Kemudian kita bahas mengenai sel elektrolisis. Untuk sel elektrolisis ini membutuhkan energi listrik ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi pada sel elektrolisis ini energi listrik diubah menjadi reaksi kimia. Nah, di sini listriknya itu digunakan untuk mendorong reaksi yang awalnya tidak spontan diubah menjadi spontan. Sama ya, jadi pada katoda nanti akan terjadi reduksi dan pada anoda akan terjadi oksidasi. Nah, pada sel elektrolisis ini berlaku bisa digunakan 2 larutan. Yang pertama itu adalah lelehannya. Lelehan itu berarti tidak mengandung H2O ya. Jadi misalkan NaCl, lelehan dari NaCl berarti hanya mengandung NaCl dalam bentuk cairannya. Jadi tidak ada H2O, dilelehkan begitu. Kemudian yang kedua larutan. Nah, kalau larutan berarti di sini ada kandungan H2O-nya dalam cairan tersebut. Misalkan cairan NaCl, kalau dalam bentuk larutan berarti ada NaCl yang ditambah dengan H2O sehingga membentuk suatu cairan. Nah, ini ya, sama, ini ada 2 elektroda juga. Kemudian ini yang terjadi pada kedua elektroda pada sel elektrolisis di sini saya rangkum ya. Ini gambarnya saya peroleh dari internet. Nah, di sini sel elektrolisis ada katoda, kemudian ada anoda. Katoda yang bermuatan negatif, anoda yang bermuatan positif. Ini berlaku untuk sel elektrolisis. Pada katoda di sini terjadi reaksi reduksi ya. Nah, ada beberapa poin penting di sini apabila ion-ion yang terkandung dalam sistemnya itu adalah ion H+, maka ion H+-nya yang akan tereduksi. Nah, reaksi reduksinya bisa ditulis seperti ini. 2H+ plus 2E menjadi H2. Jadi bisa dilihat ya, kalau reduksi ini elektronnya ada di ruas sebelah kiri. Tetapi jika oksidasi ini di sini elektronnya ada di sebelah kanan dari tanda panah. Nah, apabila larutannya, bukan larutan ya, cairan yang ada dalam sel elektrolisis itu adalah mengandung ion logam, di mana ion logamnya adalah golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn. Yang pertama, jika cairannya berupa lelehan, maka yang akan mengalami reduksi adalah ion logam tersebut. Nah, ini ya, reaksinya seperti ini. N ini berarti jumlahnya. Misalkan Ca2+ berarti di sini
N-nya adalah 2. Maka elektronnya itu ada 2 E di sini. Nah, tapi jika cairannya itu berupa larutan, kalau larutan berarti mengandung air ya atau H2O, maka yang akan mengalami reduksi itu adalah airnya, bukan lagi logamnya ya. Tadi kan Ca2+ saya beri contoh, maka kalau cairannya itu mengandung larutan Ca2+, maka yang akan tereduksi itu adalah airnya. Kalau saya ulang lagi, jika lelehan maka yang tereduksi adalah ion logamnya, tetapi jika dalam larutan maka yang tereduksi itu adalah airnya. Persamaan reduksi dari airnya bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. H2O ditambah dengan 2 elektron itu akan menjadi 2OH- plus H2. Nah, kemudian kalau ion logam lain yang tereduksi bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini yang terjadi untuk katoda. Jadi bisa terjadi untuk lelehannya ataupun untuk larutannya ataupun jenis lainnya. Kemudian kita bahas untuk yang anoda. Nah, pada anoda atau muatan positif ya pada sel elektrolisis di sini bisa dibagi menjadi 2. Nah, apabila elektroda yang digunakan inert, contohnya adalah karbon atau platina ini ya. Yang pertama, jika dalam cairannya mengandung ion Cl-, Br- atau I-, maka yang teroksidasi adalah ion tersebut. Jika dalam cairannya mengandung ion ini, maka yang teroksidasi adalah ion tersebut. Apabila mengandung ion OH-, maka yang teroksidasi adalah ion OH- dengan persamaan reaksi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau ada ion F- dan sisa asam oksi, misalkan FO4 2-, NO3-, CO3 2-, dan lain-lain yang mengandung oksigen ya, maka yang teroksidasi adalah airnya dengan persamaan reaksi seperti ini. Jadi nanti ketika ada soal dan diminta untuk menuliskan reaksinya, bisa dilihat di situ ion-ionnya apa saja. Yang ada di katoda ion apa, yang ada di anoda ion apa. Nah, bisa dilihat lelehan atau larutan. Nah, apabila lelehan bisa mengikuti ini ya prosedur ini. Tapi jika bentuknya dalam bentuk larutan, maka bisa mengikuti yang ini. Nah, seperti itu. Itu yang pertama tadi untuk elektroda yang inert. Kemudian kalau elektrodanya itu tidak inert, misalkan dalam soal sudah diketahui ya, elektrodanya itu tidak inert, maka yang teroksidasi itu adalah elektrodanya. Nah, ini persamaannya. Bisa ditulis seperti ini. L menjadi Ln plus Ne-. Tapi kalau elektrodanya itu inert, maka yang teroksidasi itu adalah ionnya. Nah, bisa ion dalam bentuk Cl ataupun ion lainnya. Begitu ya. Nah, ini untuk memudahkan kalian, ini di sini saya beri contoh soal ya. Saya beri contoh soal. Nah, contoh soal untuk elektrolisis di sini tentukan reaksi elektrolisis yang terjadi pada yang pertama lelehan MgCl2 dan digunakan elektroda inert. Jadi pada soal itu diketahui elektroda yang digunakan itu sifatnya inert atau tidak inert gitu. Kemudian yang kedua, apabila larutannya adalah MgCl2. Jadi yang pertama lelehan, yang kedua adalah larutan. Elektroda yang digunakan sama-sama elektroda inert. Nah, ini bisa dilihat jawabannya di sini. Yang pertama, jika lelehan ya. Nah, apabila terionisasi MgCl2 ini bisa membentuk Mg2+ plus 2Cl-. Nah, bisa dilihat kenapa kok menjadi di sini Mg ya. Mg itu termasuk ke dalam golongan 2A. Nah, muatannya 2+, jadi 2+. Kemudian Cl, ini di sini ada 2 Cl-nya. 1 Cl itu mengandung muatannya -1. Karena di sini ada 2 jumlah Cl-nya, maka 2 Cl-. Pada anoda, nah anoda ini tempat terjadinya reaksi oksidasi ya. Pada anoda itu oksidasi, kan katoda reduksi ya. Jadi karet, diingat-ingat, karet katoda itu selalu terjadi reduksi. Nah, di sini pada anoda 2 Cl- ini akan berubah atau teroksidasi menjadi Cl2 plus 2E.
Kita lihat lagi tadi. Ini tadi apa dulu ya? Oh, anoda. Nah, dilihat. Lelehan. Nah, ini. Anoda. Elektrodanya inert. Nah, kalau ion mengandung ion Cl-, Br-, dan I-, jadi yang muatannya negatif-negatif ini nanti ada di anoda, mengalami reaksi oksidasi, gitu ya. Nah, tadi soalnya adalah MgCl2. Oh, berarti muatan yang negatif itu ionnya adalah Cl. Nah, kalau Cl, maka yang teroksidasi adalah Cl-nya itu sendiri. Nah, jadi di sini yang di anoda yang mengalami oksidasi adalah Cl-nya. Jadi 2Cl- teroksidasi menjadi Cl2 plus 2E. Nah, sedangkan di katoda kita lihat kalau lelehan bagaimana. Nah, kalau lelehan maka yang tereduksi itu adalah ion logamnya sendiri. Jadi di sini Mg2 plus ditambah 2E menjadi Mg. Jadi reaksi reduksinya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kalau reaksi oksidasi, muat elektronnya ada di sebelah kanan, kalau yang reduksi, reaksinya muatan elektronnya ada di ruas sebelah kiri. Nah, sehingga reaksi selnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi elektronnya dicoret, tinggal diturunkan, Mg2 plus ditambah 2Cl- menjadi Mg plus Cl2. Ini adalah reaksi selnya. Ini untuk lelehan. Jadi pada lelehan, di anoda tempat terjadinya oksidasi, maka ionnya sendiri yang teroksidasi yaitu Cl. Di katoda tempat terjadinya reduksi, yang mengalami reduksi itu juga kationnya sendiri yaitu Mg2+. Kemudian kita bandingkan dengan larutan dari MgCl2. Nah, larutan MgCl2 ini apabila terionisasi maka akan menjadi Mg2+ plus 2Cl-, sama seperti yang di atas. Nah, karena di sini dalam bentuk larutan, maka ada H2O. Jadi ada Mg2+, ada 2Cl- dan ada H2O. Jadi yang mengalami reaksi reduksi itu Mg2+, reaksi reduksi Mg2+, yaitu Mg2+ ini kan golongan 2A, pada katoda ini akan digantikan oleh H2O. Jadi bukan lagi Mg2+, tetapi H2O. Bisa kita lihat ya ini ya. Di katoda apabila larutan, ini ya larutan MgCl2. Nah, yang tereduksi adalah air. Ini untuk golongan 1A, 2A, dan 3A, Mn juga. Dalam bentuk larutan, maka yang akan tereduksi adalah airnya, bukan lagi ion logamnya. Ini ya, ion logam untuk larutan yang tereduksi adalah airnya. Nah, jadi di sini yang mengalami reduksi adalah air. Sedangkan untuk anodanya, ini yang teroksidasi tetap dalam bentuk ionnya. Tetap ini ion Cl-nya. Ya, anoda untuk elektroda inert, maka yang mengalami oksidasi adalah ionnya, ion Cl-nya. Berarti di sini tetap ion Cl yang teroksidasi. Kemudian yang mengalami reduksi di sini adalah airnya, karena di sini dalam bentuk larutan. Jadi di sini airnya, maka apabila dituliskan secara keseluruhan, reaksi selnya adalah seperti ini. Jadi elektronnya ini dicoret, 2H2O plus 2Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Nah, ini adalah reaksi selnya. Untuk soal elektrolisis. Nah, ini jadi intinya pada elektrolisis jadi harus bisa membedakan antara larutan dan lelehan ya. Jadi yang mana nanti yang akan mengalami reduksi, yang mana yang akan mengalami oksidasi. Bisa dilihat, ini saya jelaskan secara gampangnya ya. Di katoda ini yang muatannya positif-positif nanti akan mengalami reduksi di sini. Nah, sedangkan di anoda yang muatannya negatif-negatif ini nanti akan mengalami oksidasi di sini. Begitu. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, misalkan nanti ada yang masih belum jelas, nanti bisa didiskusikan, kita bahas menggunakan Zoom atau melalui WA group. Nah, selanjutnya pada sel elektrolisis ini juga berlaku hukum Faraday. Jadi untuk menentukan massa dari logam yang terbentuk di katoda dari hasil elektrolisis ini bisa digunakan rumus matematis sebagai berikutnya. Ini W sama dengan AR kali I kali T per valensi kali 96.500. W massa logam dalam satuan gram, AR adalah massa atom relatif dari logamnya, T adalah waktu dalam satuan detik, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere.
Valensi adalah muatan ion logam tersebut. Misalkan Fe3+, nah berarti valensinya atau muatan ion logamnya itu adalah 3. Nah, begitu. Untuk contoh soal untuk hukum Faraday nanti saya berikan di sesi review. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk materi dari elektrokimia yang memang sangat berkaitan sekali dengan reaksi redoks ya. Jadi untuk mempelajari elektrokimia ini harus paham tentang konsep dasar redoks terlebih dahulu gitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.